Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى كذلك في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bosan-bosannya senantiasa mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah dengan melafazkan kalimat Alhamdulillah, karena sampai detik ini, malam yang berbahagia ini, Allah masih memberi keistiqomahan kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan terkhususnya kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian yang senantiasa hadir dalam kegiatan kajian rutin yang setiap minggu sekalinya diadakan. Mudah-mudahan kedepannya jumlah jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa ini semakin bertambah dan meningkat. Tapi peningkatan jamaah itu sendiri tidak akan bisa bertambah kalau kita tidak mengingatkan saudara-saudari kita. Kalau misalnya ditanya kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya khusus kepada bapak-bapak yang punya anak dan ibu-ibu juga yang memiliki anak, kalau saya taksir, kalau saya kira-kira, tentunya Bapak Ibu yang di sini memiliki anak yang rata-rata sudah pada usia balik, betul? Yang jadi pertanyaan saya, ini anak kemana? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sekedar mengingatkan, jangan sampai kita asik dengan ibadah, sholat 5 waktu ke dalam masjid, bagus, tak pernah ketinggalan sekalipun, mantap. Kita sibuk tilawah Al-Quran setiap hari, bahkan setiap 5 waktu ketika selesai sholat kita senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Wah, itu hal yang luar biasa. Tapi alangkah disayangkan manakala kita yang rajin ibadah ini, kita yang rajin kajian, dan kita yang rajin untuk tilawah Al-Quran, lantas membiarkan anak-anak kita berkeliaran di luar sana. Mohon maaf Bapak Ibu, inilah salah satu bentuk rasa kasih sayang saya kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mengingatkan. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah engkau memberi peringatan, karena yang namanya peringatan ataupun nasihat itu merupakan hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang beriman.
Jadi kalau ada saudara kita ketika diberikan suatu nasihat, diberikan suatu peringatan, lantas dia marah, tidak suka, mohon maaf, berarti ada yang salah dengan imannya. Justru nasihat itu, justru peringatan itu merupakan hal yang tentunya kita butuhkan setiap harinya. Karena dengan adanya peringatan, karena adanya nasihat, disitulah letak bahwasanya kita ini bukan manusia yang sempurna, butuh teguran dari orang lain, butuh nasihat dari orang lain, butuh peringatan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingatkan kepada anak-anak kita. Kita akan khawatir justru ketika sudah tidak ada lagi orang yang memberi peringatan kepada kita. Kita akan was-was kalau misalnya tidak ada lagi orang yang memberi nasihat kepada kita. Berarti tidak lagi ada orang yang peduli dengan kita. Bersyukur kalau masih ada orang yang memberikan nasihat dan peringatan. Apalagi kita merupakan orang tua. Kita punya kewajiban kepada anak-anak kita untuk membimbing, mendidik, mengajarkan kepada mereka. Tugas kita selaku orang tua bukan hanya sekedar memberi makan, minum, memberi pengajaran di sekolah, tidak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita madrasatul ula al-usra. Pendidikan dasar seorang anak itu adalah keluarga. Jadi kalau kita ingin membentuk anak-anak menjadi anak yang saleh dan soleha, kita bentuk karakter mereka dari keluarga. Jangan pernah bermimpi pingin punya anak yang saleh, pingin punya anak yang soleha, kalau kita sendirinya saja pun tidak pernah mencontohkan bagaimana menjadi orang yang soleh dan soleha. Betul apa benar ini, Bu? Kira-kira kalau saya bicara seperti ini, ada enggak yang marah sama saya? Enggak. Iya. Mohon maaf, ini baru pertama pembukaan, sudah kenceng kali ngomong, sudah, ya Allahu a'lam lah. Yang penting saya punya kewajiban untuk menyampaikan. Hak Bapak Ibu untuk menerima itu atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf atas keterlambatan. Alhamdulillah 2 kali saya kemari, dua-duanya saya tersasar. Alhamdulillah. Padahal tadi sudah jarak 50 meter saja sampai. Tapi kok perasaan makin gelap. Ini sepertinya kesasar. Karena di awal saya ikutin GPS malah jauh tersasar ke sana. Entah ke perumahan mana, Allahu a'lam bishawab, saya tak tahu. Kedua kali sama juga, cuman yang kedua kali ini belum sampai melewati, tak taunya cuma sedikitnya pula saja. Maka dari itu sepertinya harus sering-sering pula lah saya main-main kemari, biar mau kapan waktunya pun insya Allah nggak ada was-was, nggak ada khawatir. Saya tadi sempat keringatan, Bu. Saya keringatan di dalam mobil yang ber-AC bukan karena kepanasan, tidak. Keringatan, udah cancel, batal lain acara. Udah jamaah pada menunggu, Allahu a'lam, saya udah pikir sudah tak enak saja. Sampai saya putar balik, mau balik keluar ke Pajak Rabu. Gara-gara kesasar. Ini kalau misalnya tak diangkat sama DKM, ya sudah, assalamualaikum, mohon maaf. Tapi alhamdulillah, Bapak DKM-nya pun sabar ngeliat si Ustadz asik bolak-balik kesasar saja. Alhamdulillah. Jadi itu merupakan sirah, itu kan perjalanan. Nah, karena akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini, sirah, namanya perjalanan itu penuh dengan lika-liku, tak ada yang lurus. Kalau misalnya perjalanan lurus-lurus saja, tak nikmat, betul tidak? Gak ada yang namanya tersesat. Ibarat masakan itu harus ada garam, harus ada gula, banyak campurannya. Tak akan mungkin kita masak pakai garam saja, tak akan mungkin kita masak pakai gula saja, tidak, harus ada campuran-campurannya. Jadi tersesat dalam perjalanan itu merupakan hal yang biasa bagi seorang musafir, kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beriring salam tak lupa pula mari selalu kita sanjungkan
kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling utama kelak berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang memperbanyak selawat kepadaku. Maka tidak akan pernah bosan saya mengingatkan ini kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita terbiasa melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena itu merupakan salah satu rasa cinta kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sirah An-Nabawiyah, sirah itu diambil dari kata sara yasiru siratan, yang itu merupakan bentuk masdar. Sara itu sendiri diartikan bisa berjalan, bisa berproses, itu arti daripada sarah. Sedangkan sirah itu dimaknai banyak Bapak Ibu, bisa dimaknai dengan kelakuan, bisa dimaknai dengan perilaku, bisa dimaknai dengan sejarah hidup, bisa dimaknai dengan perjalanan hidup, riwayat hidup, dan juga biografi. Nah, tapi pada kesempatan ini karena tema kita adalah Sirah An-Nabawi, maka kita belajar tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum beliau dilahirkan sampai diangkat menjadi seorang rasul sampai beliau meninggal dunia. Bagaimana keadaan bangsa Arab dahulu sebelum datangnya Islam, bagaimana keadaan bangsa Arab dahulu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai apa? Sebagai pembawa umat minadz zulumati ilan nur. Maka dari itu istilah daripada Sirah An-Nabawi itu sendiri merupakan pada hakikatnya merupakan ungkapan terhadap apa? Ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia untuk membawa mereka dari zaman penuh dengan kegelapan sampai kepada cahaya, atau membawa umat manusia dari kegelapan kepada cahaya, atau membawa umat yang dahulunya mereka menyembah hamba, artinya manusia itu juga dahulu bisa dijadikan sesembahan, seolah-olah itu adalah Tuhan. Bagaimana seorang Fir'aun pada saat itu mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan tertinggi mereka, Tuhan tertinggi kalian, katanya. Makanya rakyatnya pada saat itu disuruh untuk menyembah daripada Fir'aun, na'udzubillah, menganggap bahwasanya dia itu Tuhan, bahkan merupakan Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Jadi banyak sekali umat-umat, kabilah-kabilah pada saat sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah yang membawa umat dari kezaliman, dari kegelapan hingga zaman yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Banyak sekali hal-hal yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, bangsa Arab pada zaman dahulu itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama bisa dikatakan dengan bangsa Arab Ba'ida, kemudian Ariba, dan Mustaqraba, yang setiap bagian-bagian tersebut ternyata memiliki kabilah itu adalah suku-suku. Bangsa Arab sendiri pun terdiri dari banyak suku, termasuklah salah satunya Quraisy dan lain sebagainya.
Maka ini kalau sampai saya catatkan banyak sekali, Bu, banyak sekali. Maka bahkan kitab yang membahas tentang sirah nabawiyah itu juga banyak. Ada nama kitabnya itu adalah As-Sirah An-Nabawi, ada nama kitabnya adalah Nurul Yakin, ada nama kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Makanya pada kesempatan malam ini saya cuma fokuskan kepada satu kitab, yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, karangan daripada Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi, karena dia termasuk salah seorang yang memenangkan perlombaan dalam penulisan sejarah tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diadakan di Saudi Arabia. Itu sudah sekitar 43 tahun yang lalu. Masya Allah. Dia hal-hal seperti ini perlu juga harus kita ikuti selaku generasi muda. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bicara tentang sirah perjalanan, ini modelnya kan sudah cerita. Kita menceritakan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya tujuan daripada sirah nabawi itu sendiri adalah bagaimana kita bisa meneladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi role modeling. Role modeling itu apa? Panutan bagi seluruh umat. Tapi tidak jadi masalah, karena memang ini merupakan kajian rutin. Insya Allah ke depan akan kita bahas dari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, artinya bangsa-bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah saya sampaikan di awal tadi, sangat banyak jumlahnya, kabilah-kabilahnya juga banyak. Nanti akan kita jelaskan. Tapi berhubung sekarang juga masih dalam bulan Rabiul Awal, ya, kita masih diingatkan dengan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi masalah, karena dalam sirah nabawi itu sendiri kita memang dituntut untuk mencontoh bagaimana sifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sirah nabawi itu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekedar gambaran umumnya saja, itu banyak sekali perang-perang yang dialami oleh Rasulullah, dan apa yang dilakukan Rasulullah dalam perang tersebut, dari perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus kita bahas, banyak sekali yang harus kita bahas. Tapi itu tadi, kalau sudah fokus seperti ini dan sifatnya nanti menulis, jangankan ibu bapak, orang sedangkan anak-anak aliyah saja kalau sudah belajar seperti itu 15 menit alhamdulillah konsentrasi, 20 menit kemudian insya Allah menatap tapi pandangan kosong. Lebih banyaknya itu sudah pasang gaya duduk dengan cagak dua, duduk cagak dua, tahu maksudnya Bapak Ibu? Duduk sambil memperhatikan guru, dilihatnya itu guru menjelaskan posisi begini. Kalau itu saya yakin apa yang disampaikan si muallim, si guru tadi, si ustadz tadi, insya Allah tak nyambungnya itu, sudah entah kemana-mana. Tapi tak jadi masalah. Makanya nanti sedikit kita ke bahan, kemudian selebihnya kita akan pandangan umum supaya tidak membuat kita ngantuk. Karena kalau sudah ngantuk itu yang akan jadi masalah nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudah katakan tadi bahwasanya sirah nabawi itu merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat untuk membawa umat tersebut dari kegelapan hingga ke cahaya.
dari zaman yang penuh dengan kejahilian sampai zaman yang sekarang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu perlu diketahui, dahulu sebelum Rasulullah SAW itu ada, umat jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu hidup sesuka hati. Dulu di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka boleh poliandri. Tahu Ibu poliandri? Punya suami banyak banyak, bukan poligami tapi poliandri, bebas pada masa jahiliyah. Dulu sebelum datangnya Islam, bahkan mohon maaf, si suami itu ketika istrinya sudah dalam keadaan suci, dia akan memerintahkan kepada istrinya, idhab ila fulan, silakan kau datangi fulan, silakan engkau berhubungan dengannya. Kalau misalnya si istri nanti ini hamil, baru si laki-laki tadi atau suaminya mau berhubungan dengan istrinya itu sendiri. Na'udzubillah. Parah tidak itu? Parah, sangat parah. Artinya semua yang diperintahkan pada saat sekarang ini, khusus dalam syariat Islam, dahulu kebalikan daripada hal-hal yang memang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namanya zina itu sudah biasa. Anak-anak yang baru dilahirkan, kalau memang dia itu perempuan, akan dikubur hidup-hidup pada zaman jahiliyah. Walaupun kita sekarang juga tidak menafikan, bahkan kita lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Kenapa? Kalau dulu di zaman jahiliyah, sebelum Islam itu datang, mereka punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Bahkan kalau sekarang dalam perut pun sudah dimatikan. Na'udzubillah. Banyak tidak Bu? Banyak, ya kan Pak? Jadi kalau begitu kira-kira kita tidak lebih daripada jahiliyah, tidak? Bahkan melebihi daripada mereka. Disinilah Rasulullah SAW membawakan pesan, dan pesan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk disampaikan kepada kita selaku umatnya, selaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena risalah itu sendiri bisa dimaknakan sebagai pesan, berita, atau yang dikirim, atau mungkin bahasa sederhana seperti wahyu, begitu. Maka apa beda antara Rasul dengan Nabi? Karena setiap Rasul itu sudah tentu Nabi, dan setiap Nabi belum tentu Rasul. Karena Nabi mereka mendapatkan wahyu, dan itu diperuntukkan untuk diri mereka sendiri, tidak untuk disampaikan kepada umatnya pada saat itu. Berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul itu merupakan orang yang mendapat wahyu, lantas wahyu itu harus disampaikan kepada umat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini sedikit kita akan membahas tentang sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 4, dan ini yang harus juga kita tanamkan ke dalam diri kita. Apa sifat wajib daripada Rasul? Mana baik, cukup ini. Oke. Sifat wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib Rasulullah. Yang pertama itu adalah siddiq. Artinya jujur. Yang kedua tabligh, menyampaikan. Yang ketiga, ada yang ingat? Amanah. Yang keempat fatona ataupun cerdas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur
itu merupakan sifat wajib bagi seorang nabi dan rasul. Maka mustahil Rasulullah itu merupakan orang pembohong. Maka wajar ketika terjadi kejadian apa itu dikatakan dengan Isra wal Mi'raj. Ketika beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha, yang pada saat itu merupakan awal perintah sholat diwajibkan kepada umat, dan beliau menyampaikan kepada umatnya pada saat itu atas apa yang terjadi oleh beliau. Apa kata umatnya? Rasul ini, Muhammad ini gila. Cuma satu orang lah yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Maka As-Siddiq itu merupakan gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan kejadian tentang Isra wal Mi'raj. Jadi ada kisahnya. Makanya Rasulullah SAW memberikan gelar kepada para sahabat bukan tidak ada sebab, ada sebab. Maka kita hadir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan sifat jujur dalam diri kita. Caranya bagaimana? Ya biasanya kita ini kalau dititipin uang lebih itu ketika dikembalikan sepertinya hal yang mustahil, tapi kalau kurang itu sering. Ini tolong Pak Anto, saya titip uang sama Bapak 100 juta, 1 bulan lagi nanti saya ambil 100 juta Pak ya. Iya katanya di awal. 1 hari 2 hari masih tertahan, buka lemari banyak lipatan merah 100 juta. 1 minggu kita pegang, apa yang ada dalam pikiran? Ini kalau dipakai 10 juta ndaknya pula terasa, toh bisanya nanti dikembalikan. Harapan bisa dikembalikan. Awalnya kan mikirnya begitu, pakailah toh kan nanti kalau ada dikembalikan. Yang jadi masalah, uang semakin berkurang, ternyata kita tak ada pendapatan untuk mengembalikan uang. Apa yang terjadi? Hilang uang sebagian. Akhirnya apa yang terjadi? Bohong. Ini kenapa uang bisa kurang? Iya entah, mungkin diambil tuyul. Ya, tuyul yang berambut. Siapa itu? Ya yang punya rumah, yang punya kamar. Na'udzubillah. Maka apapun yang dititipkan kepada kita, jujur, karena jujur itu merupakan hal yang penting harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang pintar itu banyak, orang cerdas itu juga banyak, tapi cuma sedikit orang yang jujur. Makanya dalam perusahaan sekalipun mereka lebih memilih orang yang jujur dibandingkan orang yang pintar tapi suka bohong. Kalau orang yang jujur, insya Allah dengan diajarkannya ke dia perihal pekerjaannya, insya Allah lama-kelamaan dia akan paham. Yang penting bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur. Bukan tidak banyak orang yang karena kejujuran dia bisa menjadi orang yang sukses. Kenapa? Si bos percaya dengan dia, atasan percaya dengan dia, banyak amanah-amanah yang dititipkan oleh dia. Dia jujur, sedikit pun tidak mengambil hak daripada perusahaan itu sendiri. Atau mungkin kita diamanahkan sebagai seorang bendahara perwiritan, misalnya bendahara masjid contohnya. Wah, lumayan kota infak, setiap minggu pendapatan 500.000 minimal, kadang-kadang dapat 2 juta, kalau diambil 20-30 ribu toh juga nggak kelihatan. Iya, memang manusia tidak melihat, tapi Allah kan melihat. Dan tak enak, tak nyaman kalau kita menjadi orang yang tak jujur. Belajar untuk menjadi orang yang jujur. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah ibu bapak sekalian, ini kan wajah-wajah laki-laki soleh dan wanita solehah semua di sini. Amin.
Mudah-mudahan sifat jujur itu ada tertanam dalam diri kita. Salah satu contoh yang membuat kita sering tak jujur apa? Kita punya kreditan mobil atau kreditan kereta misalnya. Ketika sudah jatuh tempo, nah disitulah yang agak was-was. Kenapa was-was? Akan senantiasa mengharang cerita, kira-kira nanti ini apa yang mau dibilang supaya penagih ini percaya. Padahal mungkin si penagih cuma tanya kabar, tapi karena rasa takut tadi ini, terakhir tak diangkat-angkat, jumpa pun ngumpat-ngumpat. Itu kalau udah masalah orang. Padahal kalau kita jujur, Bapak, mohon maaf, ini misal kita hutang dengan saudara kita, teman kita, siapapun itu misalnya, tinggal sampaikan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, ini dalam bulan ini sepertinya saya nggak tepat bayarnya sesuai tanggal yang ditentukan, boleh tidak saya itu mengundur 2 minggu lagi misalnya, insya Allah akan dikasih. Yang penting kita jujur. Ini kalau sudah hutang, Masya Allah, 1001 kata yang manis dilontarkan, diucapkan, sehingga semua orang itu percaya. Kalau sudah berhutang, segala macam kata-kata kita keluarkan, yang penting dia tergoda dan tertarik. Akhirnya awak berikan hutangan, tiba ditagih, dia lebih ganas daripada orang yang menagih. Si nagih-nagih saja, takut kali nggak dibayar. Itulah. Maka ada 2 hal yang membuat jantung kita kembang kempis, Bu. Ada 2 hal yang membuat jantung kita itu berdetak dengan demikian cepatnya. Dak dik duk, dak dik duk. Apa 2 hal itu? Yang pertama, jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, kita bertemu dengan pasangan atau orang yang kita cinta, rasanya dak dik duk ser katanya. Ya sama ketika Bapak Ibu dulu muda, waktu masih kenalan PDKT, gimana ketika pertama kali bertemu, berjumpa, ada rasa dak dik duk ser. Itu jantung tak terkontrol detakannya. Yang kedua, jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, jantung pun tak normal. Aduh. Makanya hidup itu sesuaikan dengan kantong, jangan disesuaikan dengan keinginan. Kadang-kadang kantong tak memenuhi, tapi karena gaya pada akhirnya kita paksakan. Maka kalau dalam ilmu kimia, dalam ilmu fisika, gaya itu sama dengan tekanan. Semakin ibu banyak gaya, semakin bapak banyak gaya, semakin banyak tekanan. Maka nggak usah banyak gaya, biasa saja. Kawan mau pakai gelang dari lengan sampai ke bawah, nggak usah terlalu peduli kali Bu, anggap saja tak melihat. Walaupun dia kadang-kadang ketika perwiritan sengaja datang di akhir-akhir dengan bunyi kerincing di kaki, bunyi di tangan, kadang-kadang sengaja, kan entah apa yang dibuatnya, yang penting orang lihat saja aku pakai gelang nih loh. Biarin saja Bu. Bapak juga sama. Kalau kira-kira ada kawan pakai emas misalnya, pakai lagi batu giok entah apa, kalau lagi wah mantap juga tuh cincin, kilat kali awak tengok. Tolong hal-hal seperti itu kita hindarkan. Tak usah. Jangan terlalu mudah untuk terbawa dengan kenikmatan dunia. Itu kan kenikmatan dunia yang pada akhirnya ibu-ibu memaksakan suami, Pak, itu si Fulan baru beli emas, cantik emasnya. Kalau dikira-kira mungkin sekitar 20 gram lah Pak, saya tengok itu Pak. Kanan kiri penuh Pak. Cincin ada 2 Pak. Emasnya Masya Allah. Karena si bapak keburu cinta Masya Allah kepada si istri, apa yang dilakukan? Kerjaan pas-pasan, tapi di kantor. Apa kira-kira yang dilakukan pada saat itu? Tuntutan di rumah itu
Kalau tak dikasih apa yang diminta, terkadang yang awalnya senyum kalau ketemu itu sudah macam lihat setan, buang muka. Naudzubillah. Tapi ketika sudah dikasih, masya Allah, indah wajah dipandang. Tapi kalau begitulah pula caranya, tanpa ibu-ibu sadari, ibu-ibu sudah menuntut suami untuk menjadi orang yang nakal, menjadi orang yang zalim. Maka jangan mudah untuk tergoyah dengan kenikmatan dunia. Apa itu dikatakan emas. Syukuri, Bu, belajar untuk senantiasa bersyukur, karena Rasulullah juga mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Rasulullah itu, Bu, Rasulullah, saya kasih tahu sama ibu bapak sekalian, Rasulullah itu seorang pemimpin umat. Beliau punya istri bernama Khadijah. Khadijah itu merupakan saudagar kaya raya yang ada di kota Makkah. Saudagar mana yang tak kenal dengan Khadijah? Tapi ketika menikah dengan Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Miskin dengan semiskin-miskinnya. Bahkan saking miskinnya Rasulullah dengan Khadijah, bahkan Khadijah itu pakaiannya itu penuh dengan tambalan. Sampai-sampai saking banyaknya tambalan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada tambalan ke-8, karena sudah tidak ada kain lagi, pelapa kurma itu dijadikan tambalan. Nyesalkan Khadijah? Tidak sama sekali. Bahkan kata Khadijah kepada Rasulullah, wahai Rasul, kalau seandainya kelak aku meninggal dunia dan tulang belulangku dapat dijual, kemudian itu bisa dipergunakan untuk umat, silahkan kau jual, wahai Rasulullah. Coba, sampai sedemikian rupanya rasa cinta Khadijah kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan itu semua untuk umat. Sebelum ia menikah dengan Rasulullah, dia merupakan seorang saudagar kaya raya. Menikah dengan Rasulullah, habis semua harta yang dimiliki daripada Khadijah untuk apa? Umat. Karena Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya tidak pernah yang namanya berpoya-poya, hidup penuh dengan kesederhanaan. Dan Rasulullah ketika ada orang datang ke rumah Rasulullah meminta sesuatu kepada Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah mengatakan tidak ada. Setidaknya ada yang dibawakan untuk orang tersebut. Kalaupun memang pada saat itu Rasulullah tidak ada sesuatu apapun. Maka dalam sedekah itu, Bu, ada ketika kita sedekah dengan apa yang lebih dari diri kita, itu merupakan hal yang biasa. Yang kedua, sedekah dengan apa yang kita cintai. Ini saja juga kita sudah susah mensedekahkan apa yang kita cintai. Contoh, bapak punya penghasilan, ibu punya penghasilan dalam 1 bulan 5 juta. Lantas dari 5 juta ini kita berikan 2,5 juta untuk umat, anggaplah untuk masjid, untuk fakir. Sedangkan 2,5 juta lagi kita pergunakan untuk diri kita. Mampu tidak? Tidak. Abu Bakar, dia cinta dengan yang namanya kebun, karena memang dia memiliki kebun yang luas. Tapi karena cuma gara-gara ia terlambat sholat berjamaah bersama Rasulullah, maka kebun dia yang luas itu diwakafkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuman gara-gara nggak ikut sholat jamaah. Bukan dia tidak sholat, dia sholat, tapi masalahnya dia terlambat karena sibuk dengan kebunnya. Diwakafkan, ibu bapak yang dirahmati Allah. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang memberikan contoh. Nggak usah sampai kepada Rasulullah, hanya dengan ukuran sahabat saja kita masih banyak belum mampu untuk mengikuti. Misal kita punya sesuatu yang sangat kita cintai, mampu tidak itu kita berikan di jalan Allah. Misalnya bapak punya mobil kesayangan Pajero, Fortuner, ini memang mobil sudah sayang banget, sudah cash. Kira-kira ada masjid yang membutuhkan satu mobil yang memang untuk dipergunakan umat, misalnya dijadikan mobil ambulans, kita katakan saja begitu. Mau tidak? Sayang yang ada, aduh janganlah.
Tidak seperti itu. Maka para sahabat dahulu ketika Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak dikatakan seseorang di antara kamu beriman sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Pada saat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, apa yang dilakukan para sahabat pada saat itu? Mereka berbondong-bondong menginfakkan, mensedekahkan apa yang paling mereka cintai. Ada mereka yang cinta terhadap untanya, terhadap kudanya yang paling mereka cintai, itu disedekahkan, itu diinfakkan oleh mereka semuanya. Sekarang mampu tidak kita seperti itu? Jangankan seperti itu, mohon maaf, kadang ketika sholat kota infak lewat, ya lewat saja. Begitu banyak jamaah dari yang di dalam sampai yang di luar. Kalau di total misalnya kita katakan sholat taraweh, kita katakan sekitar 300 orang misalnya. Ini kalau penuh berapa orang Pak misal? Perkiraan berapa orang? Taraweh penuh tidak? Anggaplah mungkin sekitar 200 orang. 200 orang. Palingan nanti yang masuk ke kotak infak hanya beberapa orang, itu pun cuma goceng sama yang logo Patimura. Ikhlas katanya. Yang infak sedekah 100 juta 1 M saja belum tentu masuk surga. Ini infak 1000 itu pun sekali-kali mintanya tuh surga Firdaus. Mimpi infak sedekah 1000 minta surga Firdaus. Mimpi bisa 1000 tapi rutin setiap sholat masukkan setiap sholat, insya Allah 1000 tak jadi masalah. Jangan pula nanti seminggu sekali, itu pun cuma 1000, itu pun sampai rumah masih kepikiran lagi, alah kok masuklah tadi. Ya Allah, coba sekali-sekali ibu ketika sholat bawa dompet, isi dompetnya itu 100, 50, 20, kemudian 10.000, 5.000. Ketika kota infak itu lewat, coba buka dompet, masukkan uang 100.000. Ikhlas baru bilang ibu. Bisa nggak seperti itu kira-kira? Coba. Yang ada memang, oh iya kata Ustadz Efri itu kalau bisa jumlah terbesar untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan, infak 100.000. Sampai di rumah awal bagus 100.000, nampak sama kawan kanan kiri, wah hebat infaknya 100.000, sombong. Nauzubillah, hilang nilai sedekah itu bu. Udahlah infak 100.000 sudah bagus, dapat pahala sampai rumah. Allah, salah tadi niatnya kan yang 10.000, kenapa yang 100.000 ku masukkan? Hilang juga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dari itu beramal itu ikhlas, yang penting rutin. Jangan sekali infak 1 juta tapi ngomongnya ke sana, aku baru nyumbang kok di masjid At-Taqwa itu plafon, itu lantai keramik, aku yang nyumbang. Kalau enggak aku yang nyumbang, mana jadi? Ya Allah ya Rabbi, udah habis banyak duit ibu bapak. Kalau begitulah cara ngomongnya, hilang nilai sedekah ibu bapak sekalian. Nauzubillah. Makanya ketika kita beramal jangan diungkap-ungkap. Begitu cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Belajar dari Khadijah. Habis harta Khadijah, sedikit pun tidak pernah merasa rugi, karena itu memang digunakan untuk di jalan Allah. Sampai-sampai ketika Khadijah hendak meninggal dunia, apa yang terjadi? Datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasul, sampaikan kepada istrimu Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala titip salam. Coba, Allah titip salam. Kalau kita saja ibu bapak ketika mendapat salam dari seorang gubernur saja, Bu Yati, tadi Pak Edi titip salam sama ibu, kira-kira bangga enggak tuh? Bangga, berarti dikenal dong sama gubernur. Pak Anton, tadi Pak Gubernur sama Wakil Gubernur, Pak Rajek sama Pak Edi titip salam sama Bapak. Kira-kira senang tidak? Senang. Kenapa senang? Orang besar yang titip salam. Ini Allah yang titip salam kepada Khadijah. Sampaikan wahai Rasul kepada Khadijah, Allah titip salam kepadanya. Bukan itu saja, wahai Rasul,
Sampaikan juga kepada Khadijah bahwasanya Allah telah mempersiapkan istana surga untuknya. Istana surga, ibu bapak. Boro-boro kita istana surga, kamar mandinya, WC-nya saja belum dapat. Allahu alam. Begitu. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika kita beramal ikhlas lillahi ta'ala, maka kelak kita akan mendapatkan balasannya yang setimpal, sesuai. Akan tetapi kelak di hidup kita yang kekal, mana itu? Akhirat. Begitu cara Rasulullah mengajarkan kepada kita. Maka jadilah orang yang jujur. Menjadi orang yang jujur itu merupakan hal yang sulit. Maka kalau tidak dari sekarang, kapan lagi kita mulai? Bapak ibu yang dirahmati Allah, jangan gara-gara satu perkara yang kecil pada akhirnya kita membiasakan lisan kita untuk berbohong. Pernah tidak? Pak, bapak tadi ngambil duit ya di laci lemari. Oh, nggak ada kok. Ya memang betul itu uang kita, tapi setidaknya kita sudah tidak jujur. Kalaulah kita memang sayang sama istri, apapun yang kita butuhkan silakan minta, nggak usah harus kita ngambil sampai ketika ditanya kita berbohong. Berbohong itu sedikit banyaknya sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan biasakan lisan untuk berbohong. Belajar dari Luqman, merupakan seorang hamba yang biasa akan tetapi memiliki sesuatu yang luar biasa, terkenal di langit. Lantaran apa? Lantaran ternyata Luqman ini termasuk orang yang tidak pernah berbohong ketika berbicara. Maka tanda-tanda orang munafik itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, idza haddasa kadzaba. Salah satunya ketika bicara dia bohong. Hati-hati, ibu-ibu jangan biasakan. Silakan cerita-cerita, silakan kita menggosip dengan kawan, tapi jangan sampailah berbohong. Walaupun menggosip itu juga tak bagus. Tak bagus. Apa beda fitnah dengan ghibah? Ibu menggosip, yang ibu bilang itu betul, itu namanya ghibah. Misal, tengok Bu Ani, udahlah badan gendut, pendek, sok kecantian, pakai emas banyak-banyak, lipstik tebal kurang tebal. Iya Allah, na'udzubillah, amit. Ya kan? Na'udzubillah. Ditekankan lagi sama tetangga-tetangga, sama kawan-kawannya. Oh iya betul, semuanya pada saat itu sudah dapat dosa. Pulang ke rumah, jalan, tiba-tiba tanpa disadari ada motor nabrak, mati, neraka sama bapak ibu sekalian. Mohon maaf, mati dalam keadaan baru selesai menggosip. Mau? Enggak. Maka bedanya antara ghibah dengan fitnah itu sedikit. Kalau menggibah, yang kita sampaikan itu betul, memang benar. Bu Fatimah itu pendek, Bu Fatimah itu memang kecil, gendut, tapi gak usah pula kita ceritakan, ya sudah. Memang betul si fulan itu dia boneng misalnya, gak usah juga kita bilang-bilang. Jadi sesuatu yang benar pun ketika itu kita ceritakan hanya untuk bahan tertawaan, maka pada saat itu kita sudah menggibah, dosa. Apalagi sampai memfitnah. Kalau memfitnah itu apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan sesungguhnya, maka kita hindarkan itu. Tapi mudah-mudahan orang yang jujur itu akan terhindar dari yang namanya ghibah dan fitnah. Kenapa? Karena mereka senantiasa akan berbicara apa yang memang penting untuk disampaikan. Itu salah satu sifat daripada Rasulullah SAW yang harus kita contoh, yaitu jujur. Yang kedua, tabligh, menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kalau
misalnya Bapak Ibu mendapatkan informasi, sampaikan. Kalau memang informasi itu merupakan hal yang bermanfaat untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita. Oh, ini ada bantuan dari pemerintahan, per kepala dapat 600.000 misal. Kalau kita sampaikan sama yang lain-lain, nanti dapatnya dikit dah, kita aja diem-diem aja ya. Dosa nggak tuh? Dosa. Kalau sudah yang enak-enak saja maunya diam-diam. Tapi kalau sudah katanya musibah, sibuk kita kesana kesini. Sampaikan, balighu anni walau ayat. Apapun itu, baik itu pelajaran, baik itu ilmu, apapun itu bentuknya, sampaikan. Kalau memang itu merupakan hal yang bermanfaat, sampaikan. Makanya Rasulullah SAW itu memiliki sifat tabligh. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam disampaikan kepada Rasulullah, itu seluruhnya disampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa sedikit pun yang terlepas, Bapak Ibu. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak daripada Rasulullah?" Beliau menjawab, "Khuluquhu Al-Qur'an." Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Mengapa demikian? Karena konsep yang ada dalam Al-Quran itu sudah diterapkan dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari. Makanya Al-Quran itu makanya Rasulullah itu dikatakan sebagai Al-Quran berjalan. Semua bidang itu telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau sehari-harinya. Tabligh, menyampaikan apa yang memang harus kita sampaikan, baik buruknya sampaikan. Jangan cuman karena gara-gara menjaga perasaan pada akhirnya kita tidak berani menyampaikan. Tak enak saya menyampaikan ini, nanti kalau saya sampaikan dia sakit hati. Bu, Pak, kalau memang kita sayang dengan saudara kita, sampaikan hal-hal yang memang harus dia ketahui, jangan kita simpan-simpan. Pada intinya, apapun itu yang memang harus untuk kita sampaikan, jangan kita sembunyikan. Apalagi kalau itu merupakan sebuah amanah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tabligh. Maka tabligh ini juga harus kita tanamkan ke dalam diri kita, supaya kita termasuk orang-orang yang gemar memberikan informasi. Baik dan buruknya kita berikan informasi, supaya saudara-saudara kita tahu. Ataupun ilmu, kajian yang kita dapatkan pada malam hari ini, sampaikan kepada saudara-saudari kita, supaya mereka tahu apa yang sudah kita dengarkan. Lantas selanjutnya, amanah. Amanah itu apa? Amanah itu apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan dengan amanah? Artinya Rasulullah SAW itu termasuk orang yang memang dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena Rasulullah itu amanah. Apapun yang diamanahkan kepada Rasul, maka itu yang disampaikan. Kalau katanya yang diminta oleh orang tersebut, maka juga yang disampaikan oleh Rasul. Sama halnya dengan kita. Apapun yang diamanahkan kepada kita, saya titipkan ini mobil, tolong dijaga baik-baik, jangan dipakai. Saya titipkan satu bulan, jangan dipakai. Kira-kira apa yang kita buat? Orangnya di Jakarta, kita di sini mobil dititipkan 1 bulan. Posisi mobilnya Alphard. Sayang kali kalau nggak dipakai, asik mengangkrak di rumah, di garasi, kan tak enak. Ya, coba-coba sedikit lah. Akhirnya apa yang terjadi? Awak pakai, apalagi ini mobil keluaran terbaru, kaget, terkejut karena ada kucing lewat, jebret katanya. Apa yang terjadi? Kira-kira marah tidak yang punya? Marah. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kita seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, itu merupakan amanah yang harus kita
jaga. Bagaimana cara menjaganya? Kita didik anak-anak kita supaya paham akidah. Kita didik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau sampai si anak-anak ini justru menjadi anak yang durjana, anak yang durhaka, maka kelak Allah juga akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Kamu ketika hidup di dunia kamu ngapain? Kok sibuk-sibuk dengan ibadah, tilawah Al-Quran setiap hari, tapi kamu tuh nggak pernah peduli dengan anak-anakmu yang nongkrong di kafe dari maghrib ke pagi, sholat pun tidak, kadang nongkrong sambil minum, na'udzubillah. Yaudah masuk neraka. Percaya tidak? Iya. Karena satu kisah dikisahkan ada seseorang yang memang dia merupakan orang yang saleh. Ketika satu langkah ia masuk ke dalam surga, dipanggil oleh malaikat penjaga neraka. Kenapa? Karena ternyata di neraka ada yang memanggil-manggil dia. Siapa itu? Anaknya. Kenapa bisa? Iya, dia tidak terima. Dulu ketika hidup dia sibuk dengan ibadah tapi tidak memperdulikanku. Dia menuntut. Pada akhirnya si bapak tadi yang soleh tadi karena nggak peduli dengan anaknya juga sama-sama dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, seringan-ringannya hukuman di neraka itu ibu, ketika batu kerikil ditempelkan di telapak kaki maka meleleh ubun kita, itu hukuman yang paling ringan. Na'udzubillah. Maka bapak ibu yang punya anak-anak sudah usia balik, tolong ingatkan mereka. Perkara mereka nanti mau ikut atau tidak terserah, itu urusan mereka. Yang penting kita senantiasa mengingatkan. Apalagi kalau anak itu sudah usia 25 tahun misalnya, sepertinya sudah tidak pantas kalau kita pukul. Yang adanya kalau kita pukul kita dipukul balik. Na'udzubillah. Ya sudah, kita sampaikan saja apa yang harus kita sampaikan, yang penting kita ingatkan. Jadi begitu bapak ibu yang dirahmati Allah, amanah terhadap apapun yang diberikan kepada kita, karena apa yang ada dengan diri kita pada saat sekarang ini merupakan pemberian yang Allah berikan kepada kita, dan itu harus kita jaga karena itu merupakan amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam segala hal apapun, beliau senantiasa amanah. Apapun yang diberikan kepada Rasulullah, beliau amanah memegang itu semua, tidak sama sekali mengurangi, mengurangi. Kalau melebihkan mungkin, kalau kita tidak melebihkan tidak mungkin, mengurangi insya Allah, ya kan? Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir fatona, cerdas. Arti cerdas di sini bagaimana? Jadi umat Islam itu bapak ibu, kenapa kita mudah untuk digoyahkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel? Karena ternyata umat Islam sekarang itu tidak sama seperti umat pada zaman Rasulullah, pada umat zaman sahabat, pada umat zaman tabi'in, para salafus salih, yang mereka memang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena mereka merupakan orang-orang yang rajin dalam menuntut ilmu. Berbeda dengan kita saat sekarang ini, bapak ibu yang dirahmati Allah. Anak-anak kita, bahkan kita sendiri sudah disibukkan dengan urusan dunia, yang pada akhirnya kita tidak mau belajar. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Bani Israel, kalau misalnya kita sendiri tidak pernah mau belajar? Orang itu sudah membuat ini dan itu, sedangkan kita apa yang sudah kita buat? Yang ada kita hanya masalah saja yang kita buat. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam perjalanan Rasulullah SAW itu sendiri banyak sekali lika-liku yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan dari awal, dari zaman sebelum Islam itu datang, tapi di pertemuan yang akan datang ini, karena masih dalam bulan Maulid, maka sedikit saya menyinggung tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang pada intinya daripada itu adalah meneladani sifat daripada Rasulullah. Setidaknya keempat sifat ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita selaku
hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.